dia nggak mau ngasih jawaban si puskesmasnya, pokoknya harus diisolir. Ternyata periksa lagi sini, rapid positif. Di sini positif, kemudian dibawa swab test, katanya negatif, tapi tidak mau disampaikan harus isolasi, nggak boleh kemana-mana 2 minggu. Nah ternyata diperiksa lagi setelah 2 minggu positif. Ya kita harus selidikin lagi kenapa kalau negatif kenapa nggak masih harus diisolasi selama 2 minggu lebih. Harus ada transparan, apapun hasilnya harus disampaikan kepada masyarakat gitu. Ya karena kan seperti ini kan OTG ini kan yang bisa memperbanyak, yang tidak bisa memutus, ya begitu. Jadi kita heboh-heboh melawan COVID, tapi ternyata puskesmas bicaranya tidak sejujurnya, atau mau males lagi merujuk supaya dilanjutkan ke rumah sakit yang isolasi gitu. Ini catatan penting ya, Betul. Sejumlah catatan penting akan disampaikan Ketua Umum Kowani, Yuwo Rubianto Wiyogo kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Kesehatan terkait kegiatan rapid test COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 kali yang diadakan Kongres Wanita Indonesia, Kowani. Selain akan melaporkan penemuan 25 peserta rapid test yang berstatus reaktif positif dan telah dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan swab test, Yuwo juga akan melaporkan terkait adanya informasi yang tidak akurat dari pihak puskesmas terhadap 1 orang yang dinyatakan negatif dari hasil swab test, tapi saat dilakukan rapid test kembali, ternyata hasilnya masih berstatus reaktif positif. Menurut Yuwo, informasi yang tidak akurat ini terjadi akibat kurangnya ketelitian petugas medis di puskesmas serta kurangnya keberanian pihak pasien dalam meminta hasil swab tes, apakah itu hasilnya positif atau negatif dalam bentuk surat keterangan tertulis. Lebih lanjut, Yuwo menjelaskan jika salah satu pasien yang dinyatakan negatif, pihak puskesmas dilakukan pemanggilan kembali untuk melakukan rapid test di kantor Kowani. Berawal dari kecurigaan pihak Kowani terhadap kondisi pasien yang dinyatakan negatif tapi kondisinya terlihat tidak sehat, dan saat dilakukan tes kembali hasilnya ternyata masih berstatus reaktif positif. Beberapa indikator ya, pertama adalah tidak ketelitian petugas medis yang di puskesmas, kemudian kedua tidak ketelitian dan kurang keberanian dari pasien untuk mengambil hasilnya dan menanyakan apakah benar positif atau negatif, harus berada di atas tertulis hitam di atas putih. Nah, ini si pasiennya tidak menanyakan langsung, maksudnya hasilnya harus dilihat dan harus dipegang dan harus dibaca. Nah, ini hanya mendengar laporan dari telepon saja bahwa hasilnya negatif. Nah, tapi kita curiga dari pemantauan beberapa puskesmas yang hasilnya negatif, kenapa pasien boleh dikembalikan lagi kepada keluarga? Tetapi kenapa yang hasilnya negatif juga yang di sini ada tanda tanya, tidak boleh dikembalikan kepada keluarganya, harus diisolasi selama 2 minggu. Nah, kita lihat fisik dari pasien itu makin lama penampilannya, fisiknya makin lemah. Nah, ini makin pucat. Ini salah satu yang bertanggung jawab siapa ini? Gitu. Jadi kan artinya apa? Artinya pihak dinas kesehatan harus aktif, respon, dan harus memonitor dan memantau itu si pasien berada di mana. Nah, ternyata sekarang ini kan tidak dipantau dan tidak dirujuk untuk kembali lagi rapid test. Ini karena permintaan dari kita saja malam ini. Nah, kemudian yang kedua adalah pihak pasien juga tidak terus terang, tidak
menyampaikan keluhannya, kooperatif, dan tidak respon dan tidak aktif untuk menanyakan kepada petugas kesehatan kondisinya seperti ini, kenapa kok diem saja. Nah, yang seperti itu yang perlu kita antisipasi. Ya, artinya itu ini ya, Sudinnya mungkin kurang, follow up-nya kurang ya. Kita akan laporkan kembali untuk dijadikan prioritas. Artinya ini menjadi pantauan khusus karena sudah berapa kali rapid, yang barusan juga 2 kali rapid memastikan hasilnya reaktif dan reaktif positif, ternyata bukan positif gitu. Jadi ini akan ditindaklanjuti, jadi tetap dalam pemantauan. Kebanyakan orang tanpa gejala, jadi mereka tidak ada keluhan, datang ke sini ingin memeriksakan. Kita dari kemarin 1000 yang pernah Koani lakukan, 1025 positif. Akhirnya kita pantau seluruhnya, sampai kita benar-benar mendapatkan hasil bahwa beliau sudah tertangani dengan baik. Lalu yang berikutnya ada juga yang setelah melakukan swab test dilakukan screening satu keluarga. Artinya ketika salah satu dari yang positif pihak keluarganya, satu keluarga di screening oleh puskesmas dan hasilnya negatif. Ya, kita ya oke lah, berarti udah selesai, maka sampai di situ. Tapi tetap yang selama ada reaktif positif ini, mereka disuruh tetap menjaga physical distancing, isolasi mandiri gitu. Petugas kesehatan juga harus teliti, harus responsif, harus tanggung jawab, memonitor, memantau, dan mendampingi pasien ya. Jangan bukan ranahnya petugas kesehatan, bukan tanggung jawab, saling melemparkan wilayahnya. Nah, satu itu. Kemudian kedua juga pasiennya juga harus aktif, harus responsif, harus bertanya kenapa badan saya tidak enak, bukan malah takut. Nah, khawatirnya kan nanti tiba-tiba drop dengan mendadak, yang biasa ada diumumkan tiba-tiba 3 hari langsung tidak ada. Ya, kita harus tetap jaga protokol kesehatan seperti dalam masa pandemi COVID-19. Jangan bukan kebiasaan baru itu new normal, itu kita harus pakai masker. Kebiasaan baru kita jaga jarak, kita tidak bertatap muka dalam waktu berdekatan, kita tidak ada cipika-cipiki lagi, hanya salam dari jauh. Itu kan kebiasaan baru begitu. Jadi bukan kebiasaan baru kita udah bebas, tidak seperti ada COVID-19.